Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 92, Bambang Sumantri. Tepuk tangan dan sorak-sorai masih menggema di seluruh alun-alun Magadha. Ketika kemudian Bambang Sumantri berkata kepada Ki Patih Citrowiryo yang masih di panggung, "Paman Patih Citrowiryo, kau telah menyaksikan sendiri akhir dari pertunjukan ini. Juga ketulusan dari Prabu Darmawiseso yang telah mengakui keunggulan duta dari Mahespati. Untuk selanjutnya, aku serahkan kepadamu." "Baiklah, Nggir Senopati," saut Ki Patih Citrowiryo. "Untuk selanjutnya, Patih Citrowiryo mengumumkan kepada seluruh peserta sayembara dan juga seluruh penonton bahwa yang berhak untuk memboyong Dewi Citrawati dan 800 putri Dumas adalah duta dari Mahespati, Bambang Sumantri." Tepuk tangan dan sorak-sorai kembali menggema ketika Ki Patih Citrowiryo mengumumkan secara resmi siapa yang berhak memenangkan sayembara. Dan kembali, nama Bambang Sumantri dan negeri Mahespati dielu-elukan oleh seluruh penonton yang masih berjubel memenuhi alun-alun itu. Yang paling bersemangat tentu saja para senopati dan prajurit dari negeri Mahespati. Mereka sungguh kagum kepada senopati agungnya dan juga kecerdikannya yang telah berhasil mengikat persekutuan hampir seratusan negeri dengan negeri Mahespati. Tepuk tangan dan sorak-sorai seketika berhenti ketika Ki Patih Citrowiryo memohon kepada Prabu Citrodharma untuk naik ke atas panggung. Dengan tersenyum tipis, Prabu Citrodharma melangkah naik ke atas panggung. Di panggung masih berdiri Prabu Darmawiseso, Ki Patih Citrowiryo, dan Bambang Sumantri. Mereka bertiga pun memberi hormat kepada sang raja yang mempunyai hajat sayembara tersebut dan yang akhirnya dimenangkan oleh Bambang Sumantri. Dengan penuh wibawa, Prabu Citrodharma memberi sambutan secara panjang lebar. Sambutan yang ditujukan kepada seluruh peserta sayembara, para penonton, baik para kawula Magadha maupun dari negeri manca yang datang ikut menyaksikan. Dan juga tidak lupa permohonan maaf jika terpaksa ada yang gugur dalam sayembara tersebut. Namun semua itu di luar niat diadakannya sayembara. Dan juga kebanggaan kepada para prajurit Magadha yang telah bisa menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya sayembara selama beberapa pekan. Bangga pula karena kawula alit kota Raja Magadha bisa mengais rezeki dari perhelatan tersebut. Dan bangga pula karena kawula negeri Magadha bisa menyaksikan pertunjukan yang sangat langka, yang mungkin tidak pernah akan disaksikan lagi. Pertarungan antara para raja maupun para pendekar yang berilmu tinggi, dan bahkan banyak yang sakti mandraguna dengan senjata pusaka yang sakti pula. Pertarungan yang selalu mendebarkan dan bahkan membahayakan, baik bagi para petarung maupun para penonton. Namun berakhir dengan indah dan mengesankan. Pada akhirnya pemenangnya adalah yang seharusnya memang menang. Dan kemudian Prabu Citrodharma secara khusus memberi selamat kepada sang pemenang, Bambang Sumantri. Setelah berlangsung beberapa pekan dengan penuh ketegangan yang mendebarkan, pada sore hari ini telah didapatkan seorang pemenang, seorang anak muda dari negeri Mahespati. Dia yang berhak untuk memboyong putriku dan 800 putri Dumas untuk dipersembahkan kepada Raja Gung Binatoro, Prabu Harjuno Sosrobahu. Kalau aku tidak salah tebak,
anak muda yang bernama Bambang Sumantri ini adalah putra dari sahabatku, Kakang Swandageni dari lereng Gunung Argosekar. Mendengar nama ayahnya disebut dan tebakan Prabu Citrodarmo tepat, Bambang Sumantri heran. Demikian pula Prabu Darmawisesa terkejut nama Swandageni dikaitkan dengan anak muda itu. Dan kini ia menjadi yakin bahwa pusaka sakti yang menundukkan dirinya itu adalah Kiai Dadali. Karena yang ia tahu, pusaka Kiai Dadali adalah milik Swandageni. Apakah tebakanku benar, Ngger? Bertanya Prabu Citrodarmo. Benar, Sang Prabu, saya adalah putra sulung Bapa Swandagni, yang juga sering disebut Swandageni. Jawab Bambang Sumantri. Beliau adalah sahabatku. Salam bakti untuk beliau jika kau bertemu. Pesan Prabu Citrodarmo. Baik, Sang Prabu, jawab Bambang Sumantri singkat. Bersam